Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Hadirin hadirat jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini kita dapat berkumpul di sini bersama-sama dalam rangka mudzakkaratul ilmi. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadir rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini kami persilakan para jamaah yang akan menyampaikan satu pertanyaan tentang kajian hukum Islam. Silakan. Ustaz, Silakan Ustaz Khairuman. terima kasih atas kesempatannya. Ustaz, beberapa hari yang lalu saya mendapatkan sebuah video dari KPK yang membicarakan tentang gratifikasi. Menurut nah, yang menjadi pertanyaan saya, kalau gratifikasi ini dipandang dalam hukum Islam itu seperti apa, Ustaz? Boleh dilihat videonya, Ustaz. Wih, enak. Bawa apa nih? Iya nih mas, aku baru dapat parcel. Oh gitu, dari siapa? Ada dari temen aku. Tapi enak banget ya mas. Masa aku baru jadi CPNS aja udah bisa dapat parcel kayak gini? Oh, tapi kamu tahu nggak kalau kita sebagai seorang aparatur sipil negara itu nggak boleh nerima parcel lebaran kayak gini loh. Loh, emang iya mas? Iya benar. Ada aturannya? Aturan ada. Kita sebelumnya juga sudah mengeluarkan sebuah imbauan bahwa kita sebagai seorang aparatur sipil negara itu nggak boleh menerima gratifikasi. Tuh, kamu bisa lihat di situ. Oh iya. Selain itu pun, KPK sudah mengeluarkan surat edaran yang menyatakan bahwa kita sebagai ASN nggak boleh nerima yang kayak gini. Terus gimana dong mas? Aku udah terlanjur nerima. Ya udah nggak apa-apa. Sekarang kita ke inspektorat aja, kita lapor bahwa kamu dapat ini, ya? Oke deh, yaudah yuk mas, anterin. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Gratifikasi itu pada dasarnya adalah awalnya adalah kegiatan saling memberikan hadiah. Nah, tentu kita tahu kalau memberikan hadiah, saling memberikan hadiah, dasar hukum awalnya adalah diperbolehkan. Bahkan dianjurkan di dalam agama. Banyak keterangan-keterangan yang menganjurkan tentang kegiatan saling memberikan hadiah kepada sesama. Di antara baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tahadu, tahadu, saling memberikan hadiahlah kalian, maka akan wujud saling mencintai. Dan juga hadis lain riwayat dari Ibnu Majah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahadu fa innal hadiyata tatbibu bisaqimah. Saling memberikan hadiahlah kalian, karena sesungguhnya memberikan hadiah itu akan menghilangkan kedengkian. Ini hukum memberikan hadiah pada dasarnya adalah boleh, bahkan dianjurkan. Cuma lain hukumnya nanti ketika memberikan hadiah ada tujuan tertentu, ada niatan tertentu yang dengan adanya hadiah itu akan ada dampak keburukan atau dampak kemaksiatan yang dalam di negara kita sering disebut gratifikasi. Gratifikasi ini telah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat 36 hingga 35 dan 36.
Di sana menceritakan tentang Nabiullah Sulaiman alaihissalam mengirimkan surat kepada Ratu Balqis, di mana isi surat itu yang pertama meminta agar Ratu Balqis beserta rakyatnya mengikuti ajaran agama yang dibawa oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam dan menghentikan penyembahan terhadap matahari. Yang kedua, jikalau tidak mau mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Sulaiman, maka Nabiullah Sulaiman akan mengirimkan pasukan untuk menggempur kerajaannya Ratu Balqis. Kemudian Ratu Balqis dengan berbagai perhitungan pertimbangannya, kalau mau meninggalkan agama nenek moyangnya tentunya berat. Ratu Balqis akan ditinggalkan oleh rakyat. Kalau mau menghadapi tentara Sulaiman tentu tidak mampu, karena tahu betapa kuatnya pasukannya Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Sehingga Ratu Balqis mengutus satu utusan untuk mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam agar Nabi Sulaiman hatinya menjadi lunak. Inilah awal yang kegiatan gratifikasi yang diceritakan di dalam Al-Quran. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menceritakan di mana Ratu Balqis berkata, yang diabadikan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Sesungguhnya aku mengirimkan utusan untuk membawakan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Kemudian kami tinggal menunggu apa yang dibawa oleh utusannya. Jadi Ratu Balqis mengirimkan utusan untuk memberikan hadiah, tujuannya agar Nabi Sulaiman hatinya menjadi lunak. Kemudian ketika utusan itu ketemu Nabi Sulaiman, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma jaa Sulaiman qala atumidunani bimalin fama atani Allah khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Ketika Nabi Sulaiman menerima utusan dari Ratu Balqis, dan utusan Ratu Balqis ini membawakan hadiah berupa emas yang sangat banyak, maka Nabi Sulaiman mengatakan, apakah kamu memberikan hadiah ini untuk melunakkan hatiku? Fama atani Allah khairum mimma atakum. Sesungguhnya apa yang diberikan oleh Allah kepadaku jauh lebih bagus, jauh lebih besar daripada harta yang kamu bawa. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Tetapi kamu bangga diri dengan hadiah yang kau bawa. Jadi Nabi Sulaiman tetap tegas menolak hadiah yang diberikan oleh Ratu Balqis dengan tujuan melunakkan. Kemudian tadi pertanyaannya, gimana sih hukum sebenarnya, hukum gratifikasi itu? Tentu hukum gratifikasi itu hukumnya haram, tidak ada perbedaan ulama. Ustaz, bagaimana jangka gratifikasi pada saat? Ya, gratifikasi yang terjadi pada saat ini contohnya apa? Tentunya sangat banyak sekali ya. Di antaranya contohnya misalnya seorang pegawai perusahaan telekomunikasi, ketika ada pelanggan yang rusak, dia datang, nanti kalau orangnya pelayanannya ngasih kopi, ngasih jajan, ngasih uang, maka dia membetulkannya dengan baik. Ketika orangnya acuh ke acuh, dia biarkan begitu aja. Terkadang dipanggil aja, oh dia tidak pernah ngasih apa-apa, kadang tidak datang. Ini contoh. Atau misalnya pegawai PLN, ada PLN ini masalah ini, kita nelpon, gara-gara kita nggak kenal, kita tidak pernah ngirimkan hadiah kepada petugas, dia nggak mau datang. Tapi giliran yang orang yang biasa ngasih hadiah, telepon aja, dia datang. Dan dia betulnya istilah pokoknya nanggapinya itu sangat cepat sekali. Ini diantara contoh-contohnya. Atau juga kalau di luar perusahaan misalnya bisa jadi pengurus masjid memerintahkan kepada seseorang untuk membelikan misalnya hewan kurban.
dalam kapasitas yang besar, uangnya sekian, budgetnya harga sekian. Kemudian dia tidak boleh membeli kambing yang harga yang kecil-kecil, misalnya yang kecil-kecil, yang harga murah-murah. Harapannya apa? Nanti sama pedagangnya dia dikasih dapat persenan. Dia menerima dari pedagang, persenan dari pedagang, itulah yang namanya gratifikasi. Gitu. Banyak contoh-contohnya. Atau kalau di pemerintahan, Kementerian Agama misalnya bertugas menyewa hotel di Mekah untuk menyediakan jamaah haji, dia sengaja berhubungan sama pihak hotel yang murah-murah, padahal dia uangnya sebenarnya cukup nyewa hotel yang lebih bagus, yang dekat dengan Masjidil Haram. Dia sengaja milih yang jauh, milih yang kapasitasnya, kualitasnya itu pas-pasan, dengan harapan nanti dia dapat komisi dari yang punya. Ini beberapa contoh gratis. Tentunya banyak sekali. Pokoknya intinya hadiah pemberian yang ada tujuan atau ada udang di balik batu, ada tujuan yang tidak baik, itu di semuanya, di baik di pemerintahan atau bahkan juga di swasta, itu kalau ada pemberian yang akan mengganggu pekerjaan desa, maka itu tidak. Alhamdulillah, kemudian ini waktu sudah cukup, kita simpulkan. Kesimpulan dalam masalah hukum gratifikasi adalah hukum menerima hadiah itu ada tiga macam. Ada halal bagi penerima, halal bagi pemberi. Yang kedua, ada yang haram bagi penerima, ada yang boleh bagi pemberi. Yang ketiga, ada yang boleh bagi penerima, juga boleh bagi pemberi. Terus yang haram bagi penerima sama pemberi apa? Ya tadi itu hadiah yang ada kaitannya dengan pekerjaan atau yang gratifikasi. Itu yang memberi dosa, yang menerima juga dosa. Terus ya, yang memberi tidak dosa, yang menerima dosa apa? Contohnya, ini dalam rangka mengambil atau mendapatkan haknya. Misalnya satu contoh, CPNS, dia udah lulus ujian, udah siap, dia sudah semua persyaratan administrasi udah beres, ujian sudah dinyatakan lulus. Kemudian ada persyaratan akan diterima sebagai pegawai negeri asalkan dia bayar sekian. Maka ketika dia membayar pemberian, maka dia halal bagi dia karena dia dalam rangka mengambil hak yang dirampas. Adapun yang penerimanya adalah haram, dosa, karena dia sewenang-wenang. Kemudian adapun untuk boleh bagi pemberi, boleh bagi penerima, ya hadiah yang tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan, hadiah yang melahirkan rasa kasih. Jadi hadiah itu ada tiga macam, ada yang haram dua-duanya, boleh dua-duanya, ada haram bagi penerima, boleh bagi. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang saya hormati, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kajian kali ini tentang hukum gratifikasi dalam negara. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ihdinas siratal mustaqim, sikum nafsikum Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.